so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yusuf, mahasiswa semester 8. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Nasution, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Sedangkan menurut Harold B. Alberti, kurikulum adalah semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik atas tanggung jawab sekolah. Kurikulum ini tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja, melainkan juga semua kegiatan di luar sekolah. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar, dan tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja, melainkan semua kegiatan di luar sekolah. Negara Indonesia mengalami perubahan kurikulum dalam beberapa masa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kurikulum 1947. Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan. Artinya, rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pelajaran Terurai. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik, untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana
yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep bidang manajemen, yaitu MBO, manajemen by objektif, yang dikenal saat ini metode, materi, dan tujuan. Tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengalaman sistem instruksional (PPSI) yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan beban belajar siswa terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan, kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran KBK. KBK memiliki ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kurikulum 2006 KTSP. Yang kesembilan, kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Pada kurikulum 2006, pemerintah menekankan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkatan satuan pendidikan, yaitu KTSP. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau yang disebut juga Kurtilas. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik. Yang ke-11 kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah sekarang. Pengembangan kurikulum merdeka pada tingkat utama Widya Prasman dari sebelumnya menggunakan kurikulum 2013 mengikuti perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum merdeka mengalami perkembangan dengan bentuk berbasis implementasi proyek penguatan nilai Pancasila atau P5. Kesimpulannya, kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dan tak hanya terbatas pada segala hal di dalam kelas saja, melainkan semua kegiatan di luar sekolah. Negara Indonesia mengalami perubahan kurikulum dalam beberapa masa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.